Perusahaan hidroalkali memilih ERP sebagai program untuk membantu administrasi dalam usaha kita, sebagai satu program yang berbasis kerakyatan untuk membantu perekonomian rakyat di sekitar kami. Maka dari itu, mari kita pelajari sedikit mengenai ERP. Apa keuntungan yang bisa kita ambil dari program ini? Kami sebagai pihak manajemen melihat program ERP sangatlah layak untuk dipakai di dalam usaha hidroalkali ini. Tidak hanya orang-orang yang membeli alat kami yang mendapatkan penghasilan, tetapi semua masyarakat bisa menikmati hasil yang akan kami bagikan melalui program ERP ini. Akhir-akhir ini, sering kita mendengarkan perkataan, zaman dulu cari uang lebih mudah daripada sekarang. Apa betul kejadiannya demikian? Ya, memang bisa dirasakan, karena zaman dulu, asal kita punya kemauan dan sedikit kerja keras, maka rezeki dengan mudah mengalir ke saku kita. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana bermodalkan kerja keras saja tidak akan cukup untuk memberi rezeki ke dalam saku kita. Zaman sekarang ini sudah bukan zamannya lagi untuk kerja keras saja, tetapi juga harus bekerja pintar. Kita sudah berada di era modern yang memaksa kita untuk lebih cerdik dan lebih cerdas dalam mensiasati dunia perdagangan. Jurus-jurus lama yang dulu pernah menjadi andalan untuk membuat diri kita unggul dalam persaingan perdagangan sudah usang dan tidak efektif lagi. Persaingan di dalam dunia usaha semakin keras, dan masuknya pasar global ke Indonesia juga membuat persaingan semakin ketat. Banyak pedagang-pedagang kecil yang tidak mampu lagi bersaing di era modern ini. Pemain-pemain berkaliber raksasa mulai menguasai pasar dan menggeser konsep-konsep lama yang masih digunakan oleh rakyat kecil. Akibatnya, rakyat kecil mulai kehilangan mata pencahariannya dan dampaknya mulai terasa di berbagai sektor. Sebagai contoh, banyak pasar tradisional milik rakyat yang tidak berfungsi lagi karena kalah bersaing melawan pasar modern. Lahan bekas pasar rakyat ini dialihfungsikan menjadi pasar modern yang lebih besar lagi. Semakin banyak rakyat yang kehilangan mata pencahariannya, dan dalam waktu singkat, ini akan menjadi masalah buat kita semua. Rakyat yang dulu mempunyai penghasilan akan kehilangan itu semua, dan dampaknya akan dibawa ke lingkungan di sekitarnya. Misalnya, dampak langsungnya akan terasa pada warung kopi yang ada di dekat rumah mereka. Karena sekarang orang-orang tidak memiliki uang untuk dibelanjakan di warung kopi tersebut, maka otomatis warung kopinya tidak akan laku lagi. Lambat laun, warung kopi tersebut akan gulung tikar, yang mengakibatkan pemasok gorengan dan roti ke dalam warung tersebut kehilangan pelanggan mereka juga. Semakin banyak warung kopi yang tutup, otomatis dampaknya terasa untuk para pemasok warung tersebut. Para pemasok yang kehilangan mata pencahariannya akan membawa dampak negatif ke daerah lain yang lebih luas lagi, kepada pabrik roti, pabrik tepung, dan seterusnya. Dan efek berantai dimulai lagi di daerah lainnya. Bayangkan, efek domino ini terus berlanjut dari satu daerah ke daerah yang lain, dan terus-menerus terjadi. Lama-kelamaan, uang akan semakin sulit untuk dicari. Bagaimana kita mencari nafkah atau berjualan di antara orang-orang yang tidak mempunyai uang? Bagaimana kita mau usaha di tengah-tengah orang yang tidak memiliki uang? Bukankah itu akan jauh lebih mudah bila orang-orang di sekitar kita memiliki uang? Kemampuan untuk membangun usaha rakyat kecil ini menjadi sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Rakyat yang mampu mencari nafkah dengan baik akan melancarkan perekonomian Indonesia secara keseluruhannya. Maka dari itu, sistem ERP diciptakan untuk membantu rakyat Indonesia dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk mencari nafkah dan mempunyai penghasilan yang cukup agar sektor real bisa berputar dengan baik dan menciptakan kemakmuran yang lebih merata. Pemerintahan Indonesia sekarang ini sedang menghadapi tantangan baru yang datang dari efek globalisasi ini. Rakyat Indonesia semakin banyak yang kekurangan dan mengakibatkan angka kriminalitas terus meningkat dengan drastis. Tuntutan perut tidak bisa ditunda lagi, tetapi peluang untuk mencari kerja dan nafkah, serta usaha kecil semakin terhimpit oleh globalisasi. Para pemimpin negara juga daerah telah berusaha untuk memberi dukungan kepada pasar tradisional agar tidak musnah tergilas dengan pasar modern. Tetapi keadaan tidak berbicara demikian. Para pengusaha raksasa terus-menerus mengembangkan usahanya dengan kekuatan manajemen, konsep-konsep, dan modal yang luar biasa. Dalam usaha mereka untuk saling berebut pasar, lagi-lagi pasar rakyat yang terkena dampak yang paling besar.
Ketidakmampuan rakyat kecil dalam membangun konsep-konsep yang canggih dan keterbatasan modal mereka menjadi persaingan ini terkesan tidak adil. Kita sudah tahu pemenangnya jauh sebelum pertandingan ini dimulai. Bagaikan tangan-tangan gurita raksasa dengan kekuatannya yang luar biasa, pasar modern merambah pasar mulai dari daerah-daerah perkotaan dengan konsep hypermarketnya terus ke daerah-daerah yang lebih kecil dengan sistem franchise-nya. Di kota-kota besar, hypermarket terus tumbuh dengan subur. Di daerah-daerah, toko-toko kecil, mini-mini market terus juga berkembang dengan pesat. Tidak jarang, dalam radius kurang dari 50 meter, 2-3 minimarket modern terlihat bersaing, berusaha menarik pembeli. Dandanan toko yang lebih mentereng dan menarik, menambah terpuruknya pasar rakyat yang terlihat semakin kumuh. Dulu harga barang-barang di supermarket terkesan lebih mahal, tetapi dengan persaingan yang semakin ketat, sekarang harga barang-barang pasar modern tidak berbeda jauh lagi dengan harga barang-barang di pasar rakyat. Bahkan beberapa jenis barang mereka jual dengan harga yang lebih murah dari pasar tradisional. Bagaimana pasar tradisional mau bertahan di tengah-tengah persaingan yang seperti ini? Yang tentunya yang menjadi korban adalah rakyat kecil yang bermodal tidak terlalu kuat. Untungnya ada sekelompok orang yang menyadari betapa pentingnya peran pasar rakyat di tengah-tengah kita, di mana rakyat penting untuk mendapatkan penghasilan. Bila rakyat makmur, maka dampaknya akan semakin kuat buat perekonomian Indonesia. Roda ekonomi akan berputar dengan lancar. Mencari uang di tengah-tengah orang yang memiliki uang jauh lebih mudah dibandingkan mencari uang di tengah-tengah orang yang miskin. Demi kebaikan seluruh rakyat, mereka menciptakan sebuah konsep yang akan memberi pendidikan untuk cerdas secara finansial dan dengan cara yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan bisnis formal lainnya. Yang diperlukan untuk menyerap konsep baru ini adalah pemikiran yang terbuka dan tekad untuk merubah kualitas hidup kita sendiri. Moto mereka adalah help us to help you and the others. Artinya, membantu mereka untuk menolong diri kita sendiri dengan cara menolong orang lain. Semua orang bisa sukses dengan konsep yang disebut ERP sistem ini. Sebuah konsep yang berpihak pada rakyat. Belum pernah ada sistem perdagangan seperti ini sebelumnya. Ini yang pertama kali di Indonesia. ERP adalah singkatan dari Early Retirement Program, atau diterjemahkan menjadi program pensiun dini. Seringkali dipelesetkan menjadi ekonomi rakyat peduli, sebuah program yang mampu mengharmoniskan perekonomian berbasis kerakyatan. Komunitas ERP mencakup 3 golongan dalam perputaran ekonomi, yaitu golongan konsumen, golongan pedagang, dan golongan produsen atau pemasok. Setiap anggota bebas memilih untuk aktif di golongan yang mana. Bisa hanya dalam satu golongan, 2 golongan, atau bahkan ketiga-tiganya. Setiap orang bisa memulai program ERP ini di daerahnya masing-masing dengan membangun komunitasnya sendiri. Orang yang sudah terdaftar sebagai anggota ERP bisa menjadi bibit untuk mengembangkan sistem ini di komunitasnya sendiri. Nanti komunitasnya yang dibangun bisa berinteraksi dengan komunitas lain dengan sistem yang sama. Misalnya, ada komunitas ERP dibangun di kota A, dan ada yang lain dibangun di kota B. Maka kedua komunitas ini bisa berinteraksi dengan menggunakan sistem yang sama. Ada 2 macam keanggotaan di dalam konsep ERP ini, yaitu anggota utama dan helper. Utama biasanya beranggotakan orang-orang yang sudah benar-benar memahami dengan baik semua konsep ERP, dan program helper ditujukan untuk pemula yang baru menggunakan sistem terpadu ini. Utama maupun helper tidak berbeda banyak. Perbedaan yang mencolok adalah dari nilai uang dan perputaran dalam perdagangannya. Beberapa fitur tentu akan berbeda dari program utama dengan program helper. Dalam video ini, kita akan mempelajari lebih dalam konsep helper dan akan membimbing Anda untuk mengerti lebih baik mengenai program ERP ini, agar Anda bisa memanfaatkan semua kebaikan yang ada dalam sistem ini. Di dalam sistem ERP ini, ketiga golongan, yaitu konsumen, pedagang, dan produsen, akan bekerja sama satu sama lain. Mereka akan berbagi hasil di setiap perdagangannya. Untung kecil kita bagi sama kecil, untung besar kita bagi sama besar, sesuai dengan proporsi pembagian keuntungannya. Dengan sistem ini, tidak ada pihak yang dirugikan. Semua akan mendapat keuntungannya sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Konsumen akan mendapatkan keuntungan dari nilai investasi belanjanya.
dan dari komisi program member get membernya. Pedagang diuntungkan dengan mendapatkan jumlah konsumen yang semakin banyak dengan program member get member yang dijalankan oleh para konsumen. Dan yang terakhir, produsen atau pemasok akan diuntungkan dari sisi promosi untuk mengenalkan produknya, baik melalui website atau internet, atau dari mulut ke mulut yang dilakukan para konsumen. Keuntungan lainnya bagi para pedagang dan produsen adalah mendapatkan jaringan pemasaran yang luas. Untuk lebih detailnya akan kami jelaskan lebih lanjut. Administrasinya menggunakan sistem IVAN dibantu dengan komputer. Memungkinkan untuk mendistribusikan pembagian keuntungan dan pembayaran kepada pedagang serta konsumen pada saat terjadi transaksi. Dengan cara ini, penundaan pembayaran dan penggelapan komisi akan tertekan sampai titik terendah. Bahkan bisa hilang sama sekali. Bila sistem ini bisa diteruskan, dikembangkan ke seluruh rakyat Indonesia, ini akan membantu kita menuju ke arah ekonomi yang bebas korupsi dan lebih stabil. Inflasi dan devaluasi serta korupsi bisa ditekan sampai titik terendah. Mari kita kembangkan sistem baru ini untuk Indonesia yang lebih baik, bersih serta kemakmuran yang lebih merata. Sistem ERP adalah sistem yang membela kepada rakyat dan menginginkan kemajuan dalam usahanya dan membantu mereka untuk lebih produktif serta kreatif. Learning by doing, belajar sambil melakukannya. Sadarkah kita bahwa sejak kita dilahirkan, kita memulai pola belanja kita dan tidak bisa berhenti selama masa hidup kita. Dalam era ekonomi modern seperti sekarang ini, seorang bayi begitu dilahirkan akan memasuki pola belanjanya. Tidak peduli apakah bayi itu dilahirkan di kalangan orang kaya atau orang miskin. Begitu lahir, maka dimulailah pola belanjanya. Banyak keperluan yang harus dibeli untuk memenuhi kebutuhan bayi tersebut, mulai dari bedak, susu, pakaian, vitamin, kesehatan, dan lain-lain. Pola belanja ini tidak akan bisa berhenti sepanjang hidupnya, bahkan sampai dia meninggal dunia, ini masih saja akan berjalan. Hal ini sangat menarik buat pelaku bisnis, bahkan pelaku bisnis dari mancanegara ingin mendapat pangsa pasar seperti ini. Banyak supermarket dan hypermarket yang berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kita. Konsep-konsep baru terus bermunculan untuk memenangkan persaingan di sektor ini. Kita sebagai konsumen dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang membuat kita ingin balik lagi, dan balik lagi ke tempat mereka. Selanjutnya, setiap kali kita berbelanja, kita sebenarnya menyetorkan keuntungan kepada mereka. Bayangkan bila pola belanja ini bertahun-tahun, kita setorkan kepada mereka. Berapa banyak keuntungan yang bisa didapat dari pola belanja kita ini? Tidak heran, banyak konglomerat dan bahkan pemain global ingin berbisnis di dunia retail ini. Bayangkan, bagaimana bila pola belanja seperti itu bisa dimanfaatkan untuk sebuah investasi? Berapa besar nilai investasi yang bisa kita dapatkan selama bertahun-tahun belanja? Bagaimana bila ada sebuah konsep yang akan memberi nilai investasi ini kepada kita yang berbelanja? Bila hal ini bisa terjadi, maka kita semua bisa menjadi investor dan menikmati keuntungan dari nilai investasi ini. Bahkan bayi pun bisa menjadi investor dan akan memiliki kemampuan untuk mencari uang di usianya yang sangat muda. Maka dari itu, kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk mempelajari konsep yang luar biasa ini. Karena konsep ini sangat menguntungkan bagi semua masyarakat Indonesia yang terlibat di dalamnya. Konsep ini diberi nama ERP. Dengan menggunakan konsep baru ini, kita bisa berinvestasi setiap kali kita berbelanja. Untuk menjalankan konsep terpadu ini, tentunya ada aturan-aturan dasar yang harus kita taati. Pertama, kita harus mendaftarkan diri sebagai anggota ERP dan tetap mempunyai komitmen dalam sistem ERP ini. Kita diwajibkan untuk menyerahkan sebagian kecil dari pola belanja kita untuk diserap oleh pasar rakyat. Agar komitmen ini berjalan dengan baik, setiap bulan kita wajib menyerahkan uang senilai Rp100.000 yang akan ditukar dengan IVAN atau Electronic Fund atau dana elektronik. Satu IVAN nilainya sama dengan Rp1. IVAN senilai Rp100.000 ini adalah tanda bahwa kita adalah bagian dari pasar rakyat dan mau berkomitmen untuk belanja di pasar rakyat. IVAN yang dicatat sebagai data dalam handphone atau HP Anda ini boleh dibelanjakan sebagai nilai tukar yang setara dengan Rp100.000 tersebut. Nilai tukarnya tidak berkurang sama sekali.
Yang menerima IVAN tentunya adalah sesama anggota ERP. Semua HP anggota yang telah dilengkapi dengan program ERP dapat menerima IVAN tersebut. IVAN yang wajib kita setorkan setiap bulan akan masuk menjadi IVAN deposit belanja. Setiap kelipatan 100.000 yang kita depositkan ke dalam IVAN belanja kita akan memberi perpanjangan keanggotaan sebanyak 1 bulan. Misalnya, kita mendepositkan uang sebesar 1.230.000. Maka keanggotaan kita otomatis akan diperpanjang hingga 12 bulan ke depan, dan sisanya yang 30.000 diabaikan, tetapi akan tetap ada dalam saldo kita. Deposit belanja ini tidak dapat diuangkan kembali, hanya bisa dibelanjakan. Karena itu merupakan komitmen kita sebagai anggota ERP untuk membelanjakan uang kita di pasar rakyat. Setiap kali kita mengisi kelipatan 100.000 IVAN ke dalam deposit belanja kita, sistem akan mencatat sebagai investasi. IVAN deposit bisa dipakai sebagian atau langsung seluruhannya. Misalnya, IVAN deposit kita ada 100.000, tetapi pada saat belanja hanya dipakai senilai 40.000, maka sisanya akan disaldokan. IVAN deposit belanja ini dapat pula ditabungkan terlebih dahulu, artinya tidak perlu harus dihabiskan setiap bulan. Misalnya, selama 12 bulan Anda menjadi anggota ERP, setiap bulan Anda memasukkan 100.000 IVAN ke dalam akun deposit belanja Anda dan belum pernah membelanjakannya. Maka Anda mempunyai deposit belanja senilai 1.200.000 IVAN dan boleh saja dibelanjakan sebagian-sebagian atau sekaligus seluruhnya untuk keperluan Anda sendiri. Pedagang-pedagang di komunitas ERP akan menerima IVAN tersebut. Semakin banyak yang mereka dagangkan di dalam komunitas kita, semakin mudah kita berinvestasi. Pedagang-pedagang di komunitas ERP akan menerima IVAN tersebut. Jadi semakin banyak yang berdagang di dalam komunitas kita, semakin mudah kita berinvestasi. Yang diperdagangkan di ERP bisa apa saja, asal legal di mata pemerintah. Mulai dari jasa sampai alat-alat rumah tangga, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai ke kamar hotel, bahkan masih banyak lagi. Nyaris tidak ada batasan jenis usaha yang bisa diserap oleh sistem ini. Konsumen juga bisa mendapatkan komisi dari perdagangan ini dengan menggunakan fasilitas member get membernya. Setiap anggota yang Anda referensikan ke dalam sistem ERP ini akan memberikan penghasilan kepada Anda setiap kali dia mengisi deposit belanjanya. Berlaku seumur hidup selama masih terdaftar sebagai anggota. Penghasilan dari referensi ini berlaku sampai 6 turunan, bisa dilihat dari marketing plan ERP, yang bisa memberi penghasilan sampai puluhan juta rupiah setiap bulannya, walaupun Anda tidak berjualan sama sekali. Komisi ini didapat dari para pedagang dan produsen yang berbagi keuntungan dengan para konsumen yang telah berhasil membawakan konsumen-konsumen lainnya kepada mereka. Jasa Anda akan dibayar lewat sebuah sistem terpadu dengan menggunakan software yang ada di dalam handphone Anda, yang otomatis terinstal pada saat Anda mendaftarkan diri sebagai anggota ERP. Anda bisa memantau akun Anda lewat HP atau internet. Semua anggota seolah-olah memiliki supermarketnya sendiri-sendiri, yaitu kumpulan para pedagang yang ada di dalam komunitasnya. Setiap barang yang diperdagangkan akan menghasilkan komisi kepada orang yang mereferensikan jaringan-jaringan yang lebih luas. Keuntungan bagi anggota ERP yang berdagang juga sangat jelas di sini. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa di dalam sistem ERP ada kelompok konsumen yang sudah menukarkan uangnya dengan IVAN deposit belanja. Deposit belanja ini sudah tidak bisa diuangkan lagi, kecuali untuk dibelanjakan. Ini sangat menguntungkan bagi para pedagang, karena anggota ERP akan memiliki kecenderungan untuk membelanjakan IVAN deposit belanjanya lebih dahulu dibandingkan dengan uang rupiahnya. Sebagai contoh, pedagang beras yang menjual berasnya dengan menggunakan IVAN akan menjadi incaran semua konsumen ERP, karena mereka wajib membelanjakan IVAN deposit belanjanya. Para konsumen ini cenderung akan memindahkan pola belanjanya ke dalam sistem ERP yang memberikan mereka nilai investasi, dan konsumen akan memberitakan mengenai produk ini kepada rekan-rekan lainnya untuk mendapatkan komisi bagi dirinya. Para pedagang juga bisa menggunakan website www.pasarrakyat.com sebagai sarana pengenalan produk-produk mereka kepada anggota-anggota ERP lainnya. Jumlah jenis barang yang dipromosikan di www.pasarrakyat.com ini tidak dibatasi. Setiap konsumen bisa memasarkan semua produk-produknya. Dengan menggunakan media ini, diharapkan bukan hanya konsumen langsung yang tertarik dengan produk yang dipasarkan,
tetapi juga akan menarik pedagang-pedagang lainnya untuk turut membantu menjualkan dan mendistribusikan barang dagangan yang dipasarkan. Jangan lupa untuk memasang logo Ivan dan menulis berapa persentasi pembagian keuntungan yang disediakan oleh Anda untuk anggota lain. Besarnya pembagian keuntungan sepenuhnya terserah kepada pedagang. Tidak ada patokan untuk menentukan berapa besarnya pembagian keuntungan tersebut. Hanya perlu diketahui, semakin besar nilai pembagian keuntungannya, semakin besar nilai deposit belanja yang bisa dibelanjakan atas barang tersebut. Demikian juga, semakin besar pembagian keuntungannya bagi pedagang lain. Besarnya pembagian keuntungan sangat menentukan nilai konsumen maupun pedagang lain untuk berbelanja dan membantu menjualkan barang tersebut. Disediakan pula peminjaman modal dari ERP kepada anggota-anggotanya. Ada dua macam pinjaman, yaitu pinjaman berupa uang dan pinjaman berupa barang-barang dagangan. Tidak perlu ada jaminan berupa properti, kendaraan, atau harta benda lainnya. Cukup dengan menjaminkan jaringan yang Anda bentuk. Peminjaman modal diajukan lewat HP yang sudah terdaftar. Akan dipertimbangkan berdasarkan analisa komputer atas kemampuan pengembalian pinjaman tersebut. Lama pemrosesan hanya beberapa detik saja. Karena analisa komputer berdasarkan dari data yang sudah terkumpul di dalam bank data ERP. Keuntungan untuk para produsen barang juga terasa di ERP ini. Masalah paling besar yang selalu harus dihadapi oleh para produsen adalah untuk bertahan dan maju dalam usahanya. Termasuk di dalamnya adalah promosi dan pemasaran. Bagaimana pasar mau menerima hasil produksinya dan disusul dengan pembangunan jaringan distributor? Para produsen juga dapat menikmati hasilnya dari perluasan market, promosi, dan jaringan pemasaran. Masalah paling besar yang harus dihadapi oleh para produsen untuk terus bertahan dan maju dalam usahanya adalah promosi dan pemasaran. Bagaimana pasar mau menerima hasil produksinya disusul dengan pembangunan jaringan distributor dan perdagangannya. Biaya untuk promosi dan pembangunan jaringan pemasaran akan memakan biaya yang tidak sedikit. Bila modal kurang kuat, promosi dan distribusi yang dibangun akan menjadi sia-sia. Banyak sekali produsen yang gagal dalam hal ini. Telah banyak biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mendatangkan hasil seperti yang diinginkan. Bila barang yang dipasarkan harganya sesuai dengan kualitasnya dan pembagian keuntungannya cukup menarik, maka para pedagang dan konsumen akan datang dengan sendirinya. ERP memang sengaja dirancang untuk keperluan seperti ini. Orang-orang yang sudah memiliki toko akan mencari produsen yang mempunyai barang-barang yang sesuai dengan barang-barang yang didagangkannya. Produsen bisa mempercayakan barangnya kepada anggota-anggota yang sudah dijamin oleh sistem ERP ini. Tentu syarat dan ketentuannya berlaku. Bila ada kecurangan dari pedagang yang sudah dijamin oleh sistem ERP ini, maka sistem akan bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Anda. Misalnya, barang dibawa kabur oleh para pedagang. Maka, Anda akan dibayar penuh sesuai dengan harga jual barang tersebut, dikurangi pembagian hasil yang sudah dijanjikan oleh Anda. Sebagai produsen, tentunya ingin barang produksinya diperdagangkan di mana-mana. Yang selalu menjadi masalah atau kendala adalah kepercayaan. ERP menjadi solusi terbaik. Pedagang senang dengan bantuan modal berupa barang dari pihak produsen. Produsen juga senang dengan banyaknya pedagang yang membantu memperdagangkan barang hasil produksinya tanpa harus khawatir soal keamanannya. Untuk keterangan lebih lanjut, konsultasikan kepada anggota ERP yang sudah mengenal sistem ini lebih baik.